Rahel bukanlah orang yang berarti di mata Jordan. Jordan bahkan tidak mau repot-repot mengetahui tentang kehidupan pribadi Hailey, apalagi sahabatnya, Rahel. Terlebih lagi, keluarga Steele dalam bahaya sekarang. Jordan benar-benar fokus menyelamatkan keluarga Steele. Bagaimana dia akan berada dalam mood untuk memikirkan hal lain? Namun, kehidupan pribadi Rahel, atau lebih tepatnya, hubungan antara Rahel dan Corey, memiliki dampak yang sangat penting bagi Jordan. Melihat ekspresi serius Jordan, Victoria berjalan mendekat dan bertanya, "Hubby, ada apa?" Ketika Rahel dan Corey bercerai tahun lalu, Jordan dan Victoria mengajak Corey makan bersama. Victoria juga tahu tentang Rahel dan Corey. Jordan berkata kepada Rahel, "Ikutlah denganku. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu." Dia tidak ingin bertanya pada Rahel di depan orang tua Corey. Lagi pula, mereka mungkin tidak tahu bahwa Rahel berselingkuh. Jordan sudah sangat perhatian pada Rahel. Menarik Rahel ke samping, dia bertanya langsung padanya, "Katakan padaku dengan jujur, apa yang terjadi antara kamu dan Corey? Mengapa Anda membawa orang tuanya berlibur setelah perceraian?" Rahel tahu bahwa Jordan memiliki status tinggi dan bukan seseorang yang bisa disakiti oleh orang biasa seperti dia. Dia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. "Corey dan aku menikah lagi." "Menikah lagi? Kalian berdua bersama lagi?" Jordan menjadi sangat gelisah ketika mendengar itu. Jordan terus menyelidiki, "Kenapa Corey setuju untuk menikah lagi denganmu? Rahel, kamu wanita yang tidak setia, trik apa yang kamu gunakan lagi?" Petik 2. Rahel memasang ekspresi sedih. "Saya tidak menggunakan trik apapun. Kami menikah selama 3 tahun dan sudah mengembangkan perasaan satu sama lain. Terlepas dari insiden perselingkuhan saya, kami bahagia untuk sisa pernikahan kami. Kami tidak pernah bertengkar." Jordan mendengus. "Itu karena kamu melakukan tindakan yang baik. Anda berselingkuh dan Anda merasa bersalah karena mengecewakan suami Anda. Tentu saja Anda tidak akan bertengkar dengannya. Mengenakan tindakan istri yang manis dan penurut setiap hari untuk membuatnya bahagia dan tidak curiga. Apa menurutmu itu baik untuknya?" Harus dikatakan bahwa Rahel memang wanita yang sangat cerdas, terutama dalam pernikahannya. Dia memperlakukan suaminya dengan sangat baik ketika dia tidak berselingkuh. Hailey terlalu cantik. Dia memiliki terlalu banyak penjilat di sekelilingnya dan sangat arogan kepada semua orang. Di sisi lain, Rahel tidak terlalu tampan. Dia sangat bijaksana dan perhatian. Dia tahu bagaimana membuat pria bahagia dan bersedia melakukan hal-hal yang tidak ingin dilakukan oleh wanita arogan. Rahel melanjutkan dengan nada sedih. "Aku sangat mencintainya, dan dia juga mencintaiku. Kami berpisah untuk sementara waktu, tetapi kami menyadari bahwa kami tidak dapat hidup tanpa satu sama lain. Karena kita pernah berkenalan, mari kita bahagia bersama. Seperti kata pepatah, lebih baik meruntuhkan 10 kuil daripada memutuskan pernikahan." Jordan memotong. "Cukup, aku tidak ingin mendengar ini." Jordan mengeluarkan ponselnya. Dia ingat bahwa dia masih memiliki kontak Corey. Setelah menemukannya, dia langsung memanggilnya. Dia ingin mendengar dari Corey sendiri tentang situasinya. "Halo, apakah ini Corey? Yordania di sini." Corey menjadi sangat bersemangat ketika mendengar suara Jordan. "Ah, Yordania, saya tidak berharap untuk menerima panggilan Anda. Apakah ada masalah?" tanya Jordan. "Apakah kamu menikah dengan Rahel lagi?" Corey terkejut. "Ya, kami baru saja mendaftarkan pernikahan kami beberapa hari yang lalu." "Bagaimana kamu tahu?" Jordan berkata dengan marah, "Mengapa kamu kembali bersamanya? Anda melihatnya selingkuh dengan mata Anda sendiri. Selama pernikahan Anda, dia tidur dengan pria lain yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana Anda bisa menerima wanita seperti itu? Tidakkah menurutmu dia kotor?" Petik 2. Rentetan pertanyaan menempatkan Corey dalam posisi sulit. "Memang benar saya sangat marah dan sedih saat itu. Setelah saya menceraikannya, saya menghabiskan beberapa bulan dalam depresi. Saya bahkan mabuk dan menabrakkan mobil saya, hampir kehilangan nyawa saya. Namun, sejak perceraian, Rahel mengirimi saya pesan setiap hari untuk meminta maaf dan memohon pengampunan saya. Hatiku perlahan melunak dan aku memaafkannya." Jordan terdiam. Saat itu, dia tidak punya pilihan selain kembali dengan Hailey. Bibi buyutnya lah yang memaksa Jordan untuk berjanji sebelum dia meninggal. Jordan tidak ingin wanita tua itu, yang telah membantunya, meninggalkan dunia ini dengan penyesalan. Itu sebabnya Jordan setuju untuk kembali dengan Hailey. Selain itu, Jordan tidak memiliki bukti pada saat itu untuk mengkonfirmasi bahwa ada sesuatu yang terjadi antara Hailey dan Tyler. Namun, situasi Corey benar-benar berbeda. Dia telah melihat Rahel selingkuh dengan matanya sendiri. Bagaimana dia bisa memaafkan Rahel?
Jordan berkata, sekali penipu, tetap penipu. Anda telah memaafkannya sekarang, tetapi tidakkah Anda takut dia akan menipu Anda lagi di masa depan? Di sampingnya, Rachel menjabat lengan Jordan dan memohon, Jordan, aku berjanji tidak akan menipu Corey lagi. Jordan menepis tangan Rachel. Pergilah, ini tentang kamu dan Corey. Apa gunanya kamu berjanji padaku? Di ujung lain telepon, Corey berkata, bahkan jika saya menikahi istri baru, saya tidak dapat menjamin bahwa dia tidak akan selingkuh. Jordan, aku tidak sepertimu, kaya dan tampan. Saya gemuk dan jelek. Tidak banyak wanita yang benar-benar menyukaiku. Selama beberapa tahun terakhir, Rachel cukup baik padaku. Selain itu, dia berjanji kepada saya bahwa dia tidak akan pernah bertemu dengan pria lain lagi. Dia bahkan berjanji kepada saya bahwa dia akan bekerja di perusahaan saya dan ikut dengan saya dalam perjalanan bisnis di masa depan. Jordan ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi kemudian dia menghentikan dirinya sendiri. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Jordan menutup telepon dengan marah. Karena pria itu sendiri sudah mengatakannya, tidak ada gunanya mengatakan hal lain. Jika dia terus berusaha membujuknya, Corey mungkin salah paham dan mengira Jordan akan merebut wanitanya. Pada saat ini, Rachel berlutut di depan Jordan. Rachel menangis dan memohon. Yordania, saya mohon Anda untuk tidak memisahkan Corey dan saya. Kami benar-benar jatuh cinta. Aku bersumpah bahwa aku tidak akan pernah melakukan apapun untuk mengecewakannya lagi. Saya mohon padamu. Rachel menangis sedih. Ketika Jordan membantu Corey dan Rachel bercerai saat itu, dia mengatakan bahwa Corey dapat dengan mudah mendapatkan wanita muda dan cantik baru. Namun, Rachel tidak dapat menemukan pria dengan status Corey lagi. Karena itu, Rachel lebih membutuhkan pernikahan ini daripada Corey. Victoria berjalan mendekat. Ketika dia melihat Rachel menangis, dia bertanya kepada Jordan, "Hubby, apakah kamu masih marah pada Rachel? Mengapa kamu begitu marah karena Rachel menikah lagi dengan Corey?" Jordan memegang tangan Victoria dan berkata, "Kamu tidak mengerti." Pada saat ini, Jordan dan Rachel sudah menarik perhatian banyak orang. Jordan tidak ingin difoto, jadi dia berkata kepada Rachel, "Meninggalkan. Karena Corey telah memilih untuk memaafkan dan percaya padamu, aku hanya orang luar dan tidak bisa berkata apa-apa." Rachel buru-buru berdiri dan menyeka air matanya. "Terima kasih, Yordania. Terima kasih telah begitu peduli tentang Corey dan saya. Aku tahu kau masih memperlakukan kami sebagai teman. Kami pasti akan hidup dengan baik di masa depan. Saya berharap suatu hari, kita bisa duduk dan minum bersama." Dengan itu, Rachel buru-buru berbalik dan pergi. Melihat orang tua Corey berdiri bersama dengan harmonis, Jordan menghela nafas. Bagaimana ini bisa terjadi? Rachel adalah karakter yang tidak penting bagi Jordan. Dia sangat cemas tentang hubungannya dengan Corey karena dia memiliki mimpi yang berulang tahun lalu. Dalam mimpi itu, Rachel dan Corey kembali bersama. Pertama, itu adalah operasi plastik Elle. Sekarang, ini adalah pernikahan kembali Rachel dan Corey. Peristiwa yang terjadi dalam mimpiku menjadi kenyataan satu persatu. Ketika Jordan mulai memiliki mimpinya, Elle belum menjalani operasi plastik di kehidupan nyata. Tetapi dalam mimpinya, Elle melakukan operasi plastik dan terlihat persis seperti yang dia lakukan sekarang. Jordan selalu merasa bahwa itu hanya kebetulan. Tapi sekarang, peristiwa lain dari mimpinya telah terjadi di kehidupan nyata. Rachel dan Corey telah menikah lagi. Jika semua yang ada dalam mimpinya terwujud. Dalam mimpiku, aku menikahi Hailey. Dalam mimpi itu, Jordan mengenakan jas dan Hailey mengenakan gaun pengantin putih. Keduanya mengadakan pernikahan di pantai yang romantis. Elle, yang telah menjalani operasi plastik, serta Rachel dan Corey yang baru menikah, semuanya menghadiri pernikahan. Jika mimpi ini menjadi kenyataan, itu berarti Jordan mungkin akan menikahi Hailey lagi. Mustahil, aku tidak akan pernah menikahi wanita jalang itu lagi. Ketika Jordan memikirkan hal ini, dia langsung menolak gagasan itu. Saya memiliki 2 istri yang baik dan cantik sekarang. Bahkan jika saya serakah, masih ada nyonya dari Korea Selatan. Aku jauh lebih tertarik padanya daripada Hailey. Bahkan jika saya mencari nyonya atau wanita lain, tidak mungkin bagi saya untuk bersama dengan Hailey lagi. Jordan sangat mengetahui hal ini. Dia tidak lagi memiliki perasaan untuk Hailey. Tapi, jika ini benar-benar terjadi suatu hari, apakah itu berarti aku memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan? Bermimpi tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Bukankah ini kekuatan super dewa? Jordan tiba-tiba teringat apa yang kakeknya pernah katakan tentang 8 keluarga besar dan dewa. Saat itu karena mimpi dewa telah menjadi kenyataan bahwa 8 keluarga besar tahu betapa kuatnya dia.
Dari sana, mereka menggunakan kemampuannya untuk secara bertahap mengendalikan seluruh dunia. Mungkinkah aku, dewa baru? Jordan menjadi sangat bersemangat. Sekarang Stellus berada dalam bahaya dan dipandang rendah oleh 7 keluarga lainnya. Jika Jordan adalah dewa dan bisa memprediksi masa depan, dia bisa menyelamatkan keluarganya dan bahkan menginjak-injak 7 keluarga lainnya di bawah kakinya. Biarkan Stellus berada tepat di puncak seluruh dunia. Jordan berada dalam dilema besar. Hanya jika semua yang ada dalam mimpinya menjadi kenyataan, dia akan memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa dia adalah dewa dan memiliki kemampuan seperti itu. Namun, jika semua yang ada dalam mimpinya menjadi kenyataan, itu berarti dia harus menikah lagi dengan Hailey. Itu bukan yang terburuk, sesuatu yang bahkan lebih tidak dapat diterima terus berulang dalam mimpi Jordan. Dalam mimpinya, Victoria tertembak dan berdarah deras. Jika Jordan benar-benar memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan, maka Victoria mungkin akan mati. Suamiku, ada apa? Victoria melihat bahwa Jordan linglung dan sangat khawatir. Jordan memandang Victoria, yang kehilangan berat badan. Dia memeluknya erat. Dengan begitu banyak turis di sekitarnya, Victoria merasa malu. Apa yang kamu lakukan? Jangan seperti ini di depan umum. Jordan merasa bertentangan. Dia tidak ingin menikahi Hailey lagi, dan dia juga tidak ingin terjadi sesuatu pada Victoria. Mungkin aku terlalu memikirkan banyak hal. Bagaimana saya bisa menjadi dewa? Saya bermimpi Ele menjalani operasi plastik karena saya selalu tahu bahwa dia adalah wanita yang suka tampil cantik. Itu didasarkan pada penilaian saya tentang kepribadiannya. Itu sama ketika aku memimpikannya Rahel dan Cory kembali bersama. Itu juga berdasarkan penilaian saya tentang kepribadian mereka. Penilaian saya selalu akurat. Karena Jordan akrab dengan psikologi, penilaian dan prediksinya seringkali akurat. Ini mungkin tidak ada hubungannya dengan menjadi dewa. Kecuali jika Jordan memegang tangan Hailey lagi, dia tidak akan percaya bahwa dia adalah dewa baru. Ada apa, Hubie? Lauren juga datang dan bertanya dengan prihatin. Jordan hanya tersenyum dan tidak memberitahu mereka tentang kekhawatirannya. Dia tidak ingin mereka khawatir juga. Oh, tidak apa-apa. Saya hanya berpikir bahwa karena kami bertiga keluar untuk bersenang-senang, kami harus mengunjungi beberapa atraksi lagi. Setelah selesai di Taman Nasional Olimpiade, kita bisa mengunjungi Palos River Canyon. Lauren mengangguk senang. Baiklah, jarang kita keluar bersama. Mari kita nikmati 2 hari ini. Kita tidak bisa membiarkan Chloe tahu bahwa kita sedang bersenang-senang, kalau tidak dia akan marah ketika dia tahu kita tidak membawanya. Haha. Sore berikutnya, Jordan, Lauren, dan Victoria masih asyik jalan-jalan di ibu kota saat Lauren menerima telepon dari ayahnya, Stefan. Lauren, kamu di mana? Apa kamu baik-baik saja? Stefan terdengar sangat cemas dan gelisah. Lauren menjawab, Jordan, Victoria, dan saya sedang jalan-jalan. Saya baik-baik saja. Kenapa kamu bertanya? Apakah sesuatu terjadi? Stefan berkata, ibumu ditangkap pagi ini. Seru Lauren. Apa? Setelah mengetahui bahwa Marissa telah diculik, Jordan buru-buru mengantar Lauren dan Victoria pulang. Segera setelah itu, Jordan dan Lauren tiba di rumah kakek Lauren. Seluruh keluarga Howard hadir. Lauren masuk dan bertanya dengan cemas, Ayah, apa yang terjadi? Kenapa ibuku dibawa pergi? Siapa yang membawanya? Stefan menggelengkan kepalanya. Kami tidak tahu siapa itu. Pengawal yang bertugas melindungi ibumu pingsan. Dia hanya melihat seorang pria berjas. Jordan bertanya, di mana dia dibawa? Sudahkah Anda memeriksa kamera pengintai? Petik 2. Dengan kekuatan keluarga Howard di ibu kota, bahkan jika Marissa ditangkap, keluarga dapat dengan cepat mengunci lokasi tersangka dan menangkapnya. Mereka tidak akan bingung apa yang harus dilakukan. Namun, Stefan berkata, kami telah melihat kamera pengintai, tetapi Marissa dan para penculiknya tiba-tiba menghilang dari pengawasan. Mereka mungkin sudah meninggalkan ibu kota. Martin angkat bicara. Orang-orang yang menculik Marissa bukanlah penculik biasa. Mereka mampu menghindari begitu banyak kamera pengintai dan menghilang secara misterius. Mereka jelas bukan kekuatan biasa. Jika kami dapat memastikan bahwa mereka masih di ibu kota, saya memiliki keyakinan mutlak bahwa kami dapat menangkap mereka. Tapi jika mereka sudah membawa Marissa pergi dari ibu kota atau ke luar negeri, keluarga Howard tidak akan berdaya. Jordan, bisakah kamu membantu kami? Sebelum Jordan bisa menjawab, Clarice berkata dengan dingin, jika bahkan keluarga Howard tidak bisa melakukannya, bagaimana orang luar seperti dia bisa membantu? Rekening banknya masih dibekukan di negara ini, kan? Jordan menatap Clarice dengan arogan.
Sekarang setelah sesuatu yang serius terjadi pada keluarga Howard, dia tidak punya waktu untuk bertengkar dengannya. Biarkan aku melihat rekaman pengawasan dulu. Jordan menyaksikan rekaman pengawasan Marissa. Dia menyadari bahwa dia telah menghilang ke tempat terbuka. Jet siluman. Jika Marissa naik pesawat tak terlihat, kamera pengintai pasti tidak akan bisa menangkapnya. Di dunia ini, hanya 8 keluarga rahasia yang memiliki pesawat tak terlihat. Jordan segera memikirkan keluarga Park yang baru saja bertengkar dengannya. Mungkinkah Park Chan-young? Jordan baru saja kembali dari rumah sakit swasta keluarga Park. Dia telah meledakkan beberapa lubang besar di rumah sakit dan bahkan menembak Park Chan-young. Dengan keterampilan medis keluarga Park, tembakan itu tidak cukup untuk membuatnya menghabiskan hari-harinya di kursi roda seperti Brad. Meski begitu, itu masih akan sangat menyakitkan. Tidak hanya itu, tetapi Jordan juga telah mencuri obat berharga keluarga Park. Selain itu, Park Chan-young memiliki desain pada Marissa sejak awal. Sangat mungkin dia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membalas dendam pada Jordan. Lauren terlihat sangat khawatir. Ibu jarang berteman dengan orang asing dan tidak pernah menyinggung siapapun. Siapa yang begitu kejam untuk menculiknya? Aku sangat berharap dia akan baik-baik saja. Meskipun Lauren sering tidak setuju dengan Marissa, mereka memiliki hubungan ibu anak yang dekat. Tidak mengherankan jika Lauren sangat marah karena ibunya telah diculik. Jordan menepuk bahu Lauren dan menghiburnya. Lauren, jangan khawatir. Aku tahu siapa yang membawanya. Biarkan aku yang menangani ini. Martin bertanya, Jordan, Anda tahu siapa itu? Brad, yang duduk di kursi roda, juga berteriak, cepat beritahu saya, bastard mana yang menangkap ibu saya? Aku akan membunuhnya. Clarice juga angkat bicara. Bibi Marissa adalah anggota keluarga kami. Siapapun yang berani menculik anggota keluarga Howard akan melawan seluruh keluarga. Jika kita tidak berurusan dengan orang seperti itu, memikirkannya menakutkan. Aku bahkan tidak berani keluar. Jordan berkata, jika saya tidak salah, itu seharusnya keluarga Park dari Korea Selatan. Keluarga Park dari Korea Selatan? Apa yang mereka lakukan? Mengapa saya belum pernah mendengar tentang mereka? Keluarga Howard tampak bingung saat menyebut nama Taman. Keluarga Park adalah keluarga rahasia, jadi tentu saja mereka tidak tahu. Jordan tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak kepada mereka. Dia memandang Martin dan berkata, masalah ini mungkin karena aku. Aku akan bertanggung jawab untuk menemukan ibu. Martin mengangguk. Oke Jordan, jika kamu membutuhkan bantuanku, jangan ragu untuk memberitahuku. Oke. Tak ingin membuang waktu, Jordan langsung terbang ke Korea Selatan, lalu menuju rumah sakit rahasia di Korea Selatan. Sekarang, Dragon telah menyerahkan obat-obatan keluarga Sylvie dan keluarga Park kepada tim peneliti medis Thales di Inggris dan segera bergegas kembali. Naga, berapa banyak orang yang kita miliki sekarang? Tanya Jordan. Naga menjawab, 200. Jordan menginstruksikan, semuanya, pergilah ke rumah sakit. Jordan ingin menghancurkan rumah sakit keluarga Park sekaligus dan menyelamatkan Marissa. Namun, ketika mereka memasuki gedung bobrok, mereka menyadari bahwa itu kosong. Tuan, kami sudah memeriksa lantai atas dan bawah. Tidak ada seorang pun di sini, dan semuanya telah dipindahkan, kata Dragon. Jordan mengepalkan tinjunya. Sialan, mereka benar-benar bergerak begitu cepat. Untuk keluarga rahasia, kerahasiaan sangat penting. Karena Jordan sudah tahu tentang rumah sakit swasta keluarga Park, itu bukan lagi tempat rahasia. Oleh karena itu, demi keamanan, keluarga Park harus pindah dan meninggalkan lokasi ini. Sial, ini adalah satu-satunya tempat yang saya tahu. Akan sangat sulit untuk menemukan Park Chan-young dan Marissa sekarang. Meski tahu itu tidak mudah, Jordan tetap memerintahkan anak buahnya untuk terus mencari lokasi manapun yang mungkin terkait dengan keluarga Park. Dia juga menugaskan pria untuk mengikuti setiap gerakan Park A-nya. Sementara itu, di rumah pribadi di Pulau Jeju, tangan dan kaki Marissa diikat, menonjolkan sosok baiknya, yang jarang terjadi pada wanita parubaya. Park Chan-young perlahan berjalan mendekat. Meskipun dia baru saja ditembak, dia sekarang bisa berjalan tanpa bantuan apapun. Ini adalah kekuatan teknologi medis masa depan. Banyak penyakit yang tampak sangat serius sekarang seperti penyakit ringan di mata 8 keluarga besar. Park Chan-young mengamati Marissa dan meneteskan air liur. Wanita parubaya yang sempurna. Nyonya Howard, Anda adalah wanita berusia 40 tahun tercantik yang pernah saya lihat di dunia ini. Ayo, aku akan melepaskanmu sendiri. Park Chan-young secara pribadi melepaskan ikatan Marissa. Tentu saja, dia bisa mengambil keuntungan darinya sekarang, tetapi pewaris generasi kedua dari levelnya tidak akan melakukan hal tercela seperti itu.
Dia yakin bahwa dia tidak perlu memaksakan dirinya pada wanita manapun di dunia ini. Nyonya Howard, bolehkah aku memanggilmu Bibi? Park Chan-yang bertanya dengan lembut. Park Chan-yang terobsesi dengan Bibi. Setiap kali dia memanggil seorang wanita parubaya yang cantik, Bibi, dia akan menjadi sangat bersemangat. Namun, Marisa sama sekali tidak mengerti bahasa Korea. Park Chan-yang bergumam pada dirinya sendiri. Oh, benar, saya lupa bahwa dia tidak mengerti bahasa Korea. Dia mungkin berbicara bahasa Inggris. Meskipun dia bisa berbicara bahasa Inggris, dia merasa kesulitan dan lebih suka berbicara dalam bahasa Korea. Park Chan-yang melanjutkan, saya lebih suka berbicara dalam bahasa Korea. Tapi tidak masalah, kami masih bisa berkomunikasi. Jepret! Park Chan-yang menjentikkan jarinya dan meminta bawahannya untuk membawakan sepasang earphone Bluetooth. Ayo, Bibi, saya akan memakainya untuk Anda secara pribadi. Dengan lubang suara Bluetooth ini, kami dapat berkomunikasi tanpa hambatan. Lubang suara ini adalah penerjemah waktu nyata. Itu bisa menerjemahkan kata-kata pembicara secara real time. Setelah memakainya di Marisa, Park Chan-yang juga memasukkan sepasang earphone ke telinganya. Dia kemudian berhasil memasangkan perangkat mereka untuk menerjemahkan bahasa Korea ke bahasa Inggris. Setelah semuanya diatur, Park Chan-yang dengan sopan memperkenalkan dirinya. Bibi Marisa, namaku Park Chan-yang. Aku pengagummu. Selamat datang di Korea Selatan. Aku pasti akan memperlakukan wanita cantik sepertimu dengan standar tertinggi.